Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan bagi kita semua. Selawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Penny Ardianti, NIM 1930-2023. Saya di sini ingin menjelaskan isi makalah yang sudah kami diskusikan bersama pada mata kuliah fikih kontemporer yang berjudul Operasi Penggantian dan Penyempurnaan Kelamin. Istilah transgender adalah mengidentifikasikan dan mengekspresikan diri mereka sebagai laki-laki atau perempuan, atau mereka yang lahir dengan jenis kelamin yang biologis ambigus. Adapun istilah transseksual yang sering dipahami masyarakat sebagai kelamin ganda di dunia medis, istilah ini dikenal dengan ambigus genitalia yang artinya kelamin yang meragukan. Misalnya seseorang yang lahir dengan anatomi seks pria tetapi merasa dirinya adalah wanita. Transgender adalah orang yang cara berperilaku atau berpenampilan tak sesuai dengan peran gender pada umumnya. Kunsa menurut istilah etimologi adalah orang yang memiliki sekaligus apa yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. Kunsa yang tidak murni atau sempurna sebagai laki-laki atau perempuan. Berdasarkan pengertian ini, maka kunsa sama dengan banci, karena mursal dalam kamus ilmu jiwa dalam pendidikan mengatakan banci yaitu orang yang mempunyai dua macam jenis kelamin hingga ia mempunyai sikap rangkap antara laki-laki dan perempuan secara jasmani dan rohani. Berdasarkan pengertian, kunsa atau banci menurut bahasa dan istilah dapat diambil kesimpulan bahwa kunsa adalah manusia yang tidak sempurna kejadiannya baik secara fisik maupun psikis. Dalam hukum Islam, kunsa terbagi menjadi dua macam, yaitu pertama kunsa wafid. Kunsa wafid yaitu kunsa yang jelas dapat dihukumkan sebagai laki-laki atau perempuan karena jenis kelamin. Sifat-sifat dan tingkah lakunya yaitu sebelum balik dapat diketahui dengan keluarnya kencing dengan alat kelamin khusus bagi perempuan, kemudian setelah balik apabila tumbuh jenggot maka ia dihukumkan laki-laki, dan apabila berpayudara seperti perempuan atau keluar haid atau bisa hamil maka ia dihukumkan perempuan. Hukum kunsa wafid adalah haram bagi orang yang melakukan operasi penggantian. Dan kedua adalah kunsa musyikil. Kunsa musyikil yaitu kunsa dalam bentuk atau ada keganjilan yang tidak dapat diketahui apabila dia laki-laki atau perempuan, karena tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan kelelakian atau samar-samar, itu tidak dapat diterjihkan. Hukumnya adalah diperbolehkan jika melakukan operasi. Kunsa musyikil dapat diketahui kriterianya, itu dapat diperiksa dengan ilmu dan peralatan kedokteran. Apabila mereka memiliki sperma atau ovum, jika sudah jelas pasti termasuk golongan mana dan keadaan kewajiban mereka sama dengan muslim dan muslimah. Operasi kelamin diperbolehkan jika bersifat perbaikan atau tasyih dan penyempurnaan takmil bukan penggantian jenis kelamin. Diperbolehkan juga operasi kelamin jika bagi yang mempunyai alat kelamin ganda untuk memperjelas fungsi secara optimal dan salah satu alat kelaminnya. Adapun dalil-dalil syar'i yang mengharamkan operasi ganti kelamin bagi yang lahir normal, jenis kelaminnya antara lain sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala'udhillannahum wala'umanniyannahum wala'amurannahum falayubatikunna آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. Sadaqallahul azim. Artinya, dan pasti kusesatkan mereka dan akan kubangkitkan an-an kosong pada mereka yang akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya, dan
Aku akan suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar mengubahnya. Barang siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh dia menderita kerugian yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 119. Di dalam tafsir Al-Tabari disebutkan beberapa perbuatan manusia yang diharamkan karena termasuk mengubah ciptaan Tuhan, seperti mengebiri manusia, homoseksual, lesbian, menyambung rambut dengan sepak, panggur, membuat tato, menyukur bulu muka atau alis, dan pria yang bertingkah laku seperti wanita dan atau sebaliknya. Hukum transseksual di Indonesia. Pergantian jenis kelamin dapat dilakukan oleh setiap orang yang merasa dirinya memiliki kelainan seksual. Hal ini dapat dilakukan atas permintaan dari pihak yang bersangkutan dan disetujui oleh psikiater, psikolog, ahli hukum, ahli agama, dokter andrologi, dokter ahli bedah, dokter kebidanan dan kandungan, dokter dan juga ahli anestesi. Tidak semua permintaan operasi jenis kelamin dapat dikabulkan oleh tim ahli medis. Jika pemeriksaan andrologi dan psikologi pasien normal, maka yang bersangkutan disarankan untuk menjalani terapi reorientasi seksual. Tahapan untuk mereka yang ingin melakukan operasi jenis kelamin harus menjalani konseling, melakukan pemeriksaan psikiatri, menjalani pemeriksaan andrologi, pemeriksaan fisik. Hal ini dilakukan bukan hanya untuk semata-mata mengubah jenis kelamin, namun memastikan apakah ia berhak untuk mengubah jenis kelaminnya. Operasi penggantian alat kelamin bisa disebut sebagai genitoplasti. Jika operasi jenis alat kelamin telah dilakukan, tahap berikutnya dengan cara mengajukan permohonan terhadap pengadilan untuk mengganti status jenis kelaminnya agar sah secara hukum dan tidak lagi mendapatkan perlakuan yang buruk di masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan perubahan secara administrasi kependudukan dan merubah akta catatan sipil yang mengenai kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan pengakuan anak. Melalui cara operasi jenis kelamin dan mengganti status jenis kelamin secara hukum, maka perlu transgender akan memiliki kekuatan hukum tetap dan diakui legalitasnya. Bagi seorang transseksual yang telah mengubah jenis kelaminnya, harus memohon kepada pengadilan guna mendapatkan penetapan dari pengadilan. Penetapan pengadilan ini difungsikan untuk mendapatkan pengesahan atas perubahan kelamin. Perlu diketahui bahwa hingga saat ini di Indonesia belum ada aturan khusus mengenai penggantian jenis kelamin. Namun bagi hakim tidak boleh menolak suatu perkara karena undang-undang tidak ada atau tidak jelas. Hal sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang mengatakan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya. Menurut MUI atau Majelis Ulama Indonesia tentang penggantian kelamin, Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 3 Munas 8 MUI 2010 tentang mengubah dan menyempurnakan jenis kelamin. Berdasarkan fatwa majelis atau MUI di atas mengenai perkawinan yang dilaksanakan bagi pihak yang salah satunya telah melalui operasi penggantian kelamin, maka perkawinan tidak sah atau haram menurut pandangan Islam. Karena prinsipnya ia telah melakukan perkawinan dengan orang yang mempunyai kelamin yang sama dengan dirinya atau dianggap menikah sesama jenis yang tergolong dosa besar. Sebagaimana berdasarkan pandangan MUI, apabila seseorang melakukan operasi perubahan atau penggantian kelamin, maka status jenis kelaminnya adalah sama dengan jenis kelamin sebelumnya, sebelum dilakukannya operasi kelamin.